Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sari dan teman-teman. Di sini saya Andini selaku moderator akan memimpin berjalannya presentasi pada pagi hari ini. Presentasi hari ini akan membahas pemeriksaan penyidikan sanksi perpajakan KUP dan akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan penyidikan sanksi perpajakan KUP. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alsa Jelita Putri, Elizabeth, dan juga Zelva. Subbab materinya ada 3. Yang pertama, KUP pemeriksaan pajak. Yang kedua, KUP penyidikan pajak. Dan yang ketiga, sanksi perpajakan KUP. Yang pertama, pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 25. Next. Tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK 184/2015. Pemeriksaan dilakukan jika pemenuhan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedelapan, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Atau yang kesembilan, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Next. Sementara, pemeriksaan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 70 PMK 184/2015. Pemeriksaan dilakukan dengan kriteria antara lain, yang pertama pemberian nomor pokok wajib pajak NPWP secara jabatan, yang kedua penghapusan NPWP, yang ketiga pengukuhan PKP secara jabatan, yang keempat pencabutan pengukuhan PKP, yang kelima, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang keenam, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang ketujuh, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang kedelapan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kesembilan, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Yang kesepuluh, pemeriksaan dalam rangka penagihan. Yang ke-11, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Dan yang terakhir, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P. Next. Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak. Yang pertama, proses awal pemeriksaan antara lain, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada kantor wilayah pajak.
Selanjutnya, kantor wilayah pajak memberikan lembar penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Lalu Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa. Yang selanjutnya, nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar dalam persiapan dan perencanaan pemeriksaan. Lalu yang terakhir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak. Lalu yang kedua, prosedur pemeriksaan pajak. Yang pertama, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan perlu untuk memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Lalu yang selanjutnya, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak yang terutang. Wajib pajak juga perlu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberi keterangan yang diperlukan. Lalu selanjutnya, apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Dan yang terakhir, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban. Next. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan, dalam pasal 8 menjelaskan standar pelaksanaan pemeriksaan yang diperlukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, antara lain: yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan, minimal meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data mengenai wajib pajak, menyusun rencana dan menyusun program untuk pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan program pemeriksaan. Yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan harus didasari oleh bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Dalam keadaan tertentu, ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. Lalu yang kelima, tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli. Yang keenam, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim dari instansi lain apabila diperlukan. Yang ketujuh, pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang kedelapan, pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja apabila diperlukan. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemeriksaan perlu didokumentasikan dalam bentuk KKP. Next. Lalu yang selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan pajak. Untuk jangka waktu pengujian, ada 3. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Lalu yang selanjutnya, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilaksanakan paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Dan yang terakhir, jangka waktu untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporannya dilaksanakan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Terima kasih. Baik, yang kedua ada penyidikan pajak.
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, khususnya pada pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa penyidikan pajak atau lebih tepatnya disebut dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Tujuan dari penyidikan pajak, apabila wajib pajak tidak menggunakan kesempatannya dalam melakukan perbaikan SPT, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan melakukan proses penegakan hukum berupa pemeriksaan atau penyidikan. Penegakan hukum di bidang perpajakan ini harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan yang pertama, agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Yang ketiga, memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Yang keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Selanjutnya ada kewenangan dalam proses penyidikan. Dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, berwenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Yang keenam, berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Yang ketujuh, berwenang meminta seseorang untuk berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat yang bersangkutan saat berlangsungnya proses pemeriksaan, dan berwenang memeriksa identitas dari orang, benda, atau dokumen yang dibawanya. Yang kedelapan, berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kesembilan, berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau sanksi untuk dimintakan keterangannya. Yang ke-10, berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Dan yang ke-11, berwenang untuk melakukan tindakan lainnya demi kelancaran penyidikan. Selanjutnya ada penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KUP, penyidikan akan diberhentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Penyidikan juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah kadaluarsa atau tersangkanya telah meninggal dunia. Selain itu, merujuk pasal 44 ayat 1, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan. Yang ketiga, berdasarkan pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK 03/2016 dapat diketahui surat permintaan penghentian penyidikan disusun oleh Menteri Keuangan jika menyetujui permohonan penghentian penyidikan yang diajukan wajib pajak. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zelva. Terima kasih. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu sanksi perpajakan. Berikut definisi sanksi perpajakan. Yang pertama, menurut Cahyono pada tahun 2005, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alfa.
Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk sanksi pajak ada dua macam. Ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana, dia berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan, sedangkan sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana. Berikut contoh sanksi bunga. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi bunga. Yang pertama ada pasal 8 ayat 2 tentang pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun. Itu juga tidak ada sanksinya. Yang kelima, baik, saya lanjutkan. Yang ketujuh ada pasal 14 ayat 3, yaitu tentang PPh tahunan berjalan tidak atau kurang bayar. Untuk jenis sanksinya 2% per bulan dari jumlah pajak. Poin yang kedua, SPT kurang bayar. Jenis sanksinya kurang dibayar maksimal 24 bulan. Selanjutnya ada pasal 14 ayat 5 tentang PKP gagal produksi. Untuk sanksinya 2% dari pajak yang ditagih. Lalu ada pasal 15 ayat 4 tentang SKP KBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana. Untuk jenis sanksinya 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Lalu yang selanjutnya ada pasal 19 ayat 1 tentang SKP KBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar. Untuk jenis sanksinya 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau diterbitkannya STP. Nah, berikut ada pasal-pasal lain yang mengatur tentang sanksi bunga. Teman-teman bisa baca sendiri. Next. Yang kedua ada sanksi denda. Berikut pasal yang mengatur tentang sanksi denda. Yang pertama ada pasal 7 ayat 1, yaitu tentang SPT tidak disampaikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, SPT masa PPN. Untuk jenis sanksinya, denda sebesar 500.000. Untuk SPT masa lainnya sebesar 100.000, SPT tahunan PPh WP Badan 1 juta, SPT tahunan PPh WPOP sebesar 100.000. Lalu pasal 8 ayat 3 tahun 2007 tentang pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan. Itu untuk jenis sanksinya 150% dikali jumlah pajak kurang bayar. Nah, ini juga ada pasal-pasal lain yang mengatur tentang sanksi denda. Teman-teman juga bisa baca sendiri. Nah, selanjutnya ada sanksi kenaikan. Berikut pasal yang mengatur tentang sanksi kenaikan. Yang pertama ada pasal 8 ayat 5 tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Untuk jenis sanksinya ada 50% dari pajak yang kurang dibayar. Yang selanjutnya ada pasal 13 ayat 3. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, SKPKB karena SPT tidak disampaikan. Untuk jenis sanksinya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun. Poin yang kedua, PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Untuk jenis sanksinya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor.
Dan poin yang terakhir yaitu kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besaran pajak terutang. Untuk jenis sanksinya dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetor sebesar 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Nah, berikut pasal lain yang mengatur tentang sanksi kenaikan, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, yang terakhir yaitu tentang sanksi pidana. Berikut pasal yang mengatur tentang sanksi pidana. Yang pertama ada pasal 38 ayat 1 tentang di sini ada beberapa poin. Yang pertama tidak menyampaikan SPT, yang kedua menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Maka jenis sanksinya yaitu pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun dengan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Next. Nah, berikut pasal lain yang mengatur tentang sanksi pidana, teman-teman juga bisa baca sendiri. Berikut ada pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 yang mengatur tentang sanksi pidana, teman-teman juga bisa baca sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaannya dikirim melalui chat kolom Zoom. Terima kasih. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kolom Zoom, dan untuk presenter akan saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Baik, silakan untuk kelompok 7 untuk mulai menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puspitasari. Izin bertanya, apakah wajib pajak bisa menolak dilakukan pemeriksaan pajak? Jadi, dengan merujuk pada pasal 36 dan 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah. Mohon maaf. Yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 18 itu wajib pajak bisa menolak untuk diperiksa dengan berbagai alasan. Bagaimana Mbak Novi, apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab. Terima kasih.
Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Nurlaila. Izin bertanya, apakah pemeriksaan pajak dilakukan untuk semua jenis pajak? Jadi, pemeriksaan tidak harus dilakukan untuk seluruh jenis pajak dalam satu surat pemerintah pemeriksaan, tetapi pemeriksaan dapat dilakukan untuk satu jenis pajak maupun beberapa jenis pajak. Bagaimana Mbak Rida, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denshan. Izin bertanya, bagaimana kewenangan penyidik dalam pemeriksaan pajak? Jadi, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Bagaimana, Mbak Denshan? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak Zalfa atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafa Ivanti, yaitu izin bertanya apa yang menyebabkan wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana. Jadi, sanksi pajak sendiri dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, misalnya kurang bayar, lupa membayar dan melaporkan pajak, menunda pembayaran, hingga praktik penggelapan pajak. Bagaimana Mbak Nafa, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah. Terima kasih Mbak Eli. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Era Fazira, yaitu izin bertanya, apa produk hukum dari pemeriksaan pajak? Produk hukum atas pemeriksaan pajak, yang pertama melakukan koreksi fiskal WP berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, melakukan penagihan pajak. Dan yang keempat, mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Bagaimana Mbak Era, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Eli. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Oktarantika, yaitu apa sebab wajib pajak dilakukan pemeriksaan? Jadi pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena beberapa hal. Yang pertama, ada permintaan klarifikasi data oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tidak ditindaklanjuti oleh wajib pajak. Yang kedua, terdapat analisis data oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan yang terakhir, adanya permohonan oleh wajib pajak. Bagaimana Mbak Okta, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup jelas. Baik, saya kira pertanyaan sudah dijawab oleh semua presenter. Kemudian saya akan memberi kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dari presentasi hari ini, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk penyidikan adalah suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Kemudian sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena albah. Baik, sekian presentasi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.